Selamat pagi semuanya, apa kabarnya hari ini? Baik, hari ini kita akan belajar untuk menganalisis atau menggali informasi yang ada di dalam sebuah cerita. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah membaca sendiri atau mendengarkan orang tua kalian bercerita mengenai asal-usul suatu tempat? Nah, jadi hari ini Ibu akan menceritakan mengenai kisah tentang asal-usul Danau Telaga Warna. Jadi kalian harus menyimak pembacaan cerita karena nanti di akhir pembacaan cerita Ibu akan bertanya kepada kalian. Nah, kita mulai ya. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah menunggu bertahun-tahun. Akhirnya raja memutuskan untuk pergi ke hutan untuk bertapa. Di sana, raja terus berdoa kepada Tuhan dan meminta agar segera dikaruniai anak. Akhirnya, doa raja pun dikabulkan. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Begitu juga semua rakyat. Mereka turut bersukacita menyambut kelahiran sang putri. Raja dan permaisuri sangat memanjakan putrinya. Mereka juga selalu menuruti permintaan sang putri. Tak terasa, sang putri sudah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu adalah hari ulang tahunnya yang ke-17 tahun. Raja dan permaisuri mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menghadiahkan sebuah hadiah yang sangat istimewa, yaitu berupa kalung. Kalung itu terbuat dari untayan permata yang berwarna-warni. Lihatlah kalung ini. Ini adalah hadiah dari kami. Kau pasti akan menyukainya, kata raja. Saat raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher sang putri, tak disangka putri menolak kalung itu. Aku tidak suka kalung ini, ayah, katanya dengan kasar. Hati sang permaisuri dan raja sangat sedih. Permaisuri dengan lembut hendak membujuk sang putrinya untuk mengenakan kalung itu. Permaisuri pun mendekat dan hendak mengalungkan kalung itu kepada sang putri. Aku tidak mau memakai kalung ini jelek, kata sang putri sambil menepis tangan permaisuri. Permaisuri sangat sedih. Ia terduduk dan menangis. Tangisan sang permaisuri sangat menyayat hati. Semua warga yang hadir sangat bersedih karena tidak sengaja kalung ini terjatuh dan berhamburan di lantai karena tepisan tangan sang putri. Pada waktu itu, air tangisan yang jatuh ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran itu menghanyutkan permata yang berserakan di lantai. Aliran air itu membanjiri seluruh istana. Anehnya, aliran air itu berwarna-warni seperti kalung permata sang putri. Jadi demikianlah orang memanggilnya sebagai Danau Telaga Warna. Nah, jadi sekian cerita itu, cerita mengenai asal-usul Telaga Warna. Nah, siapa saja tokoh di dalam cerita tersebut? Ya, ada putri, permaisuri, raja, dan juga rakyat. Bagaimana karakter tokoh di dalam cerita? Ya, raja dan permaisuri sifatnya sangat penyayang, dermawan, dan juga murah hati. Nah, kemudian bagaimana sifat dari sang putri? Ya, sang putri ini sangat sombong karena ia menolak hadiah dari orang tuanya. Kemudian bagaimana akibat dari sang putri ketika ia menolak hadiah pemberian orang tuanya?
Benar, sang permaisuri dan raja sangat sedih karena tindakan putri. Lalu bagaimana akhir dari cerita tersebut? Ya benar, tangisan dari rakyat dan permaisuri berubah menjadi aliran air yang membentuk sebuah danau. Jadi, menurut kalian apa amanat yang ingin disampaikan dari cerita tersebut? Benar sekali. Jadi, kita tidak boleh tidak menghargai pemberian orang lain. Pemberian orang lain sekecil apapun harus kita terima dengan senang hati. Jadi dari cerita itu kita belajar bahwa di dalam sebuah cerita, cara yang dapat kita gunakan untuk menganalisis agar kita mudah menggali informasi yang ada di dalam cerita itu, kita dapat menggunakan rumus 5W plus 1H. Apa, terus siapa, di mana, kapan, dan kenapa. Terus yang H itu adalah how, yaitu bagaimana. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, saat kita menggali sebuah informasi, untuk mempermudahnya kita dapat menggunakan rumus itu tadi 5W plus 1H. Yaitu guys, ibu meminta kalian untuk mencari sebuah cerita, kemudian kalian tulis unsur-unsur apa saja yang ada di dalam cerita itu, misalnya siapa tokoh dalam cerita, di mana cerita itu terjadi, menggunakan rumus 5W plus 1H. Kemudian di pertemuan selanjutnya, ibu minta kalian untuk membacakan hasil pekerjaan kalian. Sekian video ini, terima kasih.